Film diawali dengan Louis yang sedang mengendarai mobil. Karena sedang mencari ponselnya sambil mengemudi, dia tidak menyadari ada seseorang berdiri di tengah jalan. Saat dia bereaksi dan mencoba mengerem sudah terlambat. Namun, yang mengejutkannya, setelah pria itu terhuyung-huyung berdiri, dia bergegas pergi seolah mencoba melarikan diri. Merasa bersalah dan penasaran, wanita itu keluar dari mobil untuk memeriksa, dan melihat jejak darah di tanah. Dia tidak ragu dan segera mengejarnya. Meskipun dia bertanya dengan cemas, pria itu tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Désolé, ça va? J'ai freiné dès que je vous ai vu, mais... Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Melihat luka di kepalanya yang masih berdarah, Louis menjadi sangat cemas. Dia menyuruhnya menunggu di sana, lalu bergegas kembali ke rumahnya yang dekat tak jauh dari sana. Dia mengambil kotak P3K dari gudang dan menginstruksikan putrinya, Emma, untuk menelepon dokter kota, lalu bersiap untuk kembali ke tempat kejadian. Tetapi tepat saat dia melangkah keluar pintu, dia melihat pria itu telah mengikutinya ke rumah dan menatap pohon buah-buahannya dengan saksama. Mendengar hal-hal aneh yang dikatakan pria itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kecelakaan mobilnya telah menyebabkan pria itu mengalami semacam cedera otak. Karena mereka sudah berada di depan pintu rumahnya, Louis ragu-ragu, lalu mengundang pria itu yang kita kenal sebagai Pierre untuk masuk. Bon, s'occupe de votre trompe? Louis menyiapkan makanan sederhana untuknya dan bersiap membersihkan lukanya. Namun tanpa diduga, setiap kali ia mencoba menyentuhnya, Pierre secara naluriah menghindarinya. Melihat Pierre tetap diam, Louis mengajarinya cara merawat lukanya sendiri. Kemudian ia naik ke atas untuk mencari selimut tebal di lemari, dan memutuskan untuk membiarkan Pierre menginap. Saat itu, langit malam telah benar-benar gelap. Entah karena rasa bersalah atas lukanya atau kebaikan yang tulus, Louis tidak tega mengusirnya. Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah bahwa pria yang ia bawa pulang hari ini sebenarnya adalah seorang jenius terkemuka yang diincar oleh banyak negara. Pada saat itu juga, beberapa tim sedang mencari Pierre di daerah pegunungan dekat rumah Louis. Saat malam memudar dan fajar menyingsing, segera tiba pagi berikutnya. Ketika Louis, yang terbiasa bangun pagi, turun ke bawah, ia terkejut melihat semua buku di atas meja dan peralatan dapur telah tertata rapi. Jelas sekali bahwa Pierre yang telah melakukan semua ini. Saat sarapan, Louis berterima kasih kepadanya, tetapi sekali lagi, dia tetap diam. Hanya dengan 2 kalimat, Pierre berhasil menyinggung Emma yang pemberontak. Merasakan ketegangan di meja makan, Louis dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Louis berencana akan mengantarnya pulang sebentar lagi. Karena lukanya tidak lagi serius, Pierre tentu saja tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama. 3, 2, 5, 8. Mereka tiba di bagian kota tempat taksi paling banyak berkumpul. Tanpa memberi Pierre kesempatan untuk berbicara, Louis langsung menyeberang jalan menuju bank. Saat dia menunggu untuk bertemu dengan manajer bank, Pierre mengeluarkan buku catatan dan berkata dia akan menunggu Louis menyelesaikan urusannya. Singkatnya, dia bersikeras agar Louis sendiri yang mengantarnya pulang. Dihadapkan dengan seseorang yang begitu keras kepala, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tak lama kemudian, seorang staf memanggilnya ke kantor manajer bank. Sebagai ibu tunggal, selain bekerja dan merawat 2 anak, dia dibebani dengan hutang yang sangat besar. Satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup adalah menjual rumah atau lahan kebunnya, tetapi Louis tidak tega untuk berpisah dengan keduanya. Dengan demikian, percakapannya dengan manajer berakhir dengan nada yang tidak menyenangkan. Termenung, Louis kembali ke mobil dan melihat Pierre duduk sendirian di dekat air mancur. Karena tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk menepati janjinya dan mengantarnya pulang sendiri. Untungnya, rumah Pierre tidak jauh dari sana. Melihat rak-rak di dalam toko buku yang penuh dengan buku, Louis sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Pierre adalah seorang pengusaha, tetapi tak lama kemudian seorang pria tua muncul, menepis dugaannya. Ternyata dia adalah pemilik toko buku, dan Pierre hanyalah seorang karyawan. Mungkin merasakan kebingungan Louis, Jules, pemilik toko itu mulai menjelaskan sendiri. Orang tua Pierre meninggal dunia ketika dia masih sangat muda. Terlalu muda untuk bekerja dan membayar sewa, dia diusir oleh pemilik rumahnya. Merasa kasihan pada Pierre, Jules memberinya pekerjaan di toko buku dan mengizinkannya tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 2. Karena kecil kemungkinan mereka akan bertemu lagi, Louis berhenti bertanya tentang Pierre. Tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa kisah cintanya dengan si jenius ini baru saja dimulai. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour le livre.
Au revoir. Elle est jolie. Hari berlalu tanpa kejadian berarti dan malam segera tiba. Sambil mengutak-atik laptopnya, Pierre memperhatikan suhu diperkirakan akan turun hingga -3 derajat Celcius malam ini. Louis, yang tidur nyenyak, terbangun oleh suara-suara di luar. Melihat keluar jendela, ia melihat Pierre di depan pintunya sedang mengatur beberapa tabung lilin. Dengan suhu mendekati titik beku, Louis tidak ragu-ragu. Ia menyuruh anak-anaknya untuk segera bergerak. Mereka berpakaian hangat dan bekerja bersama, menempatkan tabung lilin tepat di tempat yang diinstruksikan Pierre. Menjelang pagi, embun beku menutupi tanah, tetapi pohon-pohon buah telah terawetkan dengan sempurna berkat tabung lilin tersebut. Melihat putranya, Felix, menari bersama Pierre untuk merayakan keberhasilan itu, senyum tulus muncul di wajah Louis. Setelah anak-anak, yang kelelahan karena bekerja sepanjang malam, tertidur, Louis mengeluarkan beberapa kue yang telah ia siapkan untuk dijual di pasar nanti dan menawarkannya kepada Pierre sebagai ungkapan terima kasihnya. Melihat bahwa Pierre masih diam dan tidak menunjukkan niat untuk pergi, ia dengan ragu bertanya, "Mengapa kita tidak pergi ke pasar bersama untuk menjual kue-kue ini?" Mendengar ini, Pierre, yang biasanya begitu tegas, akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi. Seorang pelanggan tetap lama memperhatikan wajah yang tidak dikenal itu dan dengan penasaran menanyakan identitasnya. Louis menjelaskan dengan santai, tetapi ini malah membuat wanita tua itu semakin skeptis. Ia berjalan menghampiri Pierre, berniat mempersulitnya, dan mengamati reaksi Louis untuk memastikan kecurigaannya. Tanpa diduga, Pierre menjawab setiap pertanyaan tentang selai dan kue dengan lancar, bahkan menjelaskan teori di baliknya. Melihat adegan ini dari kejauhan, Louis benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Pierre yang tampaknya membosankan itu begitu berpengetahuan. Melihat wanita tua itu tersiksa oleh penjelasan Pierre yang tak ada habisnya, Louis segera turun tangan untuk meredakan situasi. Akhirnya, ketika Pierre berhenti berbicara, wanita tua itu mengeluarkan komentar sopan. Tepat ketika ia hendak pergi, tampak sedikit sedih. Ia melihat Pierre berjongkok dan mengikat tali sepatu Louis yang sedikit longgar. Wanita tua itu, kecurigaannya terkonfirmasi, pergi dengan senyum nakal sementara Louis hanya bisa melihat tanpa daya. Apa yang ditakutkan Louis akhirnya terjadi. Ia tahu betul bakat wanita tua ini dalam menyebarkan gosip. Keesokannya, setiap pedagang di pasar kemungkinan besar akan tahu ia sedang jatuh cinta. Namun, karena terbiasa disalahpahami dan dihakimi orang lain, Louis tidak membiarkan hal itu memengaruhi suasana hatinya. Selama 3 jam berikutnya, dengan adanya seseorang untuk diajak bicara di sisinya, Louis tidak lagi merasa bosan seperti biasanya. Melalui interaksi singkat ini, ia mengamati bahwa selain pendiam dan agak canggung, Pierre berperilaku sedikit berbeda dari orang normal. Namun, tidak lama setelah ia sampai pada kesimpulan ini, mobil hampir kehilangan kendali karena kecepatan yang berlebihan. Sementara Louis masih terguncang, Pierre ketakutan. Ia membanting pintu mobil, mengabaikan upaya Louis untuk menghentikannya, dan berlari dengan panik. Louis meninggalkan mobil dan mengejarnya melalui beberapa jalan berkelok-kelok, akhirnya menemukan Pierre yang panik karena keberuntungan semata. Sementara itu, Jules telah menemukan catatan yang ditinggalkan Pierre sebelum pergi dan mengetahui bahwa ia telah pergi ke rumah Louis. Tetapi sebelum ia dapat pergi mencarinya, beberapa pejabat pemerintah tiba di toko buku. Setelah gagal menemukan Pierre di pegunungan, mereka datang ke sana untuk mencari petunjuk. Menyadari tekad mereka untuk menangkap Pierre, Jules berbohong dan mengklaim Pierre belum kembali. Saat Jules sibuk berurusan dengan kelompok itu, Louis sudah mengantar Pierre yang perlahan mulai tenang pulang dan meninggalkan pesan suara untuk Jules menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kesan baik dari pagi itu lenyap dalam sekejap. Pierre tiba-tiba menjadi masalah besar. Meskipun tidak ada keraguan tentang karakternya, dan dia memperlakukan Louis dengan sangat baik, Louis, yang tidak dapat sepenuhnya memahami perilakunya, tidak ingin terus hidup dalam kekhawatiran yang konstan. Tepat saat itu, wajah yang familiar muncul di hadapannya. Paul, salah satu pelamarnya dan pemilik tanah terbesar di daerah itu, telah lama berjanji untuk membantunya melunasi utangnya jika dia setuju untuk menikah dengannya. Menghadapi lamaran Paul yang lugas sekali lagi, Louis tidak tahu bagaimana menolak dengan sopan ketika Pierre tiba-tiba berjalan mendekat. Setelah mengoceh omong kosong sebentar, Pierre tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap di dekatnya dan mendengarkan percakapan Louis dan Paul. Baru saat itulah dia menyadari mengapa Louis pergi ke bank hari itu. Melihat Louis di luar jendela,
Tanpa lelah menelepon untuk mengumpulkan uang, Pierre merasa tak berdaya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk tidak merepotkannya. Tidak ada lagi masalah. Tetapi ketika Emma yang pemberontak bersikeras keluar dengan pakaian terbuka, itu adalah puncaknya bagi ibu yang kuat ini. Emosinya akhirnya meledak tak terkendali. Menyaksikan kejadian ini, Pierre memiliki 1000 hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Setengah jam berlalu dengan cepat. Setelah tenang, Louis menemukan Pierre di halaman. Dari perilakunya yang bergantung, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Pierre menyukainya, tetapi dia jelas mengerti bahwa yang paling dia butuhkan saat ini bukanlah seseorang yang mencintainya sepenuh hati, tetapi seorang pria yang dapat membantunya melewati krisis ini dan berbagi bebannya. Jelas, Pierre bukanlah pria seperti itu. Seolah merasakan apa yang akan dikatakan Louis, dia berbicara lebih dulu. Sambil menghibur Pierre, Louis juga memikirkan bagaimana cara menolaknya tanpa menyakiti perasaannya. Meskipun cerdas, Pierre memahami arti di balik kata-katanya, namun dengan keras kepala bersikeras untuk tetap tinggal. Karena tidak ada pilihan lain, Louis menggunakan anak-anaknya sebagai alasan, berharap dapat membujuknya untuk pergi. Taktik ini selalu berhasil dengan pelamar lain. Tetapi bagi Pierre, itu menjadi sebuah kesempatan. Tanpa menjelaskan, dan meskipun Louis bingung, dia mengambil laptopnya yang selalu ada dan pergi. Sejak saat itu, Pierre mulai menunjukkan kemampuan komputernya yang luar biasa. Hanya dengan nomor telepon yang didapatnya dari Louis, dia secara tepat menemukan lokasi Emma. Setelah berjam-jam perjalanan, Pierre tiba di sebuah bar tepat saat malam tiba. Mengumpulkan keberaniannya, dia melangkah ke kerumunan yang ramai dan langsung melihat Emma diganggu oleh seorang pria yang lebih tua. Setelah membawa Emma keluar dari bar, Pierre mengabaikan pertanyaan dan kebingungannya, fokus sepenuhnya pada pengoperasian laptopnya. Akhirnya, tepat ketika Emma hampir kehilangan kesabarannya, dia melirik layar. Emma mulai dengan ragu-ragu menekan tombol yang ditunjukkan Pierre. Dan ketika bilah kemajuan mencapai 100%, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Meskipun tidak ada api di dalam bar, semua alarm asap tiba-tiba berbunyi bersamaan. Melihat kerumunan yang panik melarikan diri, tatapan mata Emma berubah. Ketidaksabaran sebelumnya hilang, digantikan oleh kekaguman atas kemampuan Pierre yang luar biasa. Alors on nous voit tous les deux. Si tu appuies là, ils seront moins sales. Mais comment t'as fait ça? Sementara itu, setelah menerima pesan telepon, Jules sudah tiba di rumah Louis. Dia menjelaskan bakat peretasan Pierre dan situasinya saat ini kepada Louis. Pierre adalah seorang jenius matematika dengan daya ingat fotografis dan keterampilan peretasan yang bahkan dianggap merepotkan oleh Badan Keamanan Nasional. Lebih luar biasa lagi, dia sepenuhnya belajar sendiri. Namun, rasa ingin tahu inilah yang suatu hari membuatnya secara tidak sengaja membobol basis data keamanan nasional. Dalam keadaan normal, dia akan dijatuhi hukuman penjara. Tetapi setelah mengetahui bakatnya, pihak berwenang menawarinya pilihan, melayani mereka daripada menjalani hukuman penjara. Selama perjalanan, Pierre menggunakan alasan pergi ke kamar mandi dan melarikan diri. Dan begitulah kecelakaan mobil di awal cerita terjadi. Saat mereka berbicara, suara sepeda motor tiba-tiba terdengar dari halaman. Melihat Pierre kembali, Jules bergegas keluar untuk membujuknya pergi, tetapi Pierre dengan tegas menolak. Sebelumnya, Louis ragu-ragu untuk tetap menerimanya. Tetapi sekarang, mengetahui bakatnya yang luar biasa, dia bertekad untuk mengirimnya pergi. Dia tahu dia tidak bisa secara egois menghancurkan masa depannya yang cerah, dan dia juga tidak ingin dia mengambil risiko di penjara dengan keras kepala tetap tinggal. Merasakan tekadnya, Pierre tidak berlama-lama. Malam itu, dia mengikuti Jules kembali ke toko buku. Dan begitulah, kisah cinta mereka untuk sementara tertunda. De toute façon, vous pouviez pas rester ici éternellement. Pourquoi? Mais parce que c'était mon mari! Vous préférez que je m'en aille? Je crois que c'est mieux. Tak lama kemudian, Jules mengirim Pierre ke klinik psikiatri untuk membantunya membersihkan namanya dari tuduhan peretasan, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa dia memiliki kondisi psikologis. Namun, ketika ditanyai oleh dokter Forenza, Pierre tetap diam, menolak untuk berkomunikasi, menatap kosong ikan mas di akuarium. Sementara itu, Louis juga merasa gelisah.
Suasana hati anak-anaknya jelas berubah sejak Pierre pergi. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Pierre dalam waktu sesingkat itu sehingga menyebabkan perubahan seperti itu. Tidak perlu banyak bicara tentang Emma. Setelah menyaksikan kemampuan Pierre secara langsung dan setelah mendengar cerita jujur ibunya, gadis pemberontak itu sekarang sangat mengaguminya. Bahkan, selama perjalanan pulang dengan sepeda motor malam itu, Pierre berjanji untuk mengajarinya. Bagi Felix, Pierre terasa lebih seperti teman. Dalam 2 hari terakhir, ketika Louis tidak melihat, Felix dan Pierre telah berbagi banyak momen bermain dan bercakap-cakap, sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh para pelamarnya. Ketika Paul datang berkunjung, anak-anak tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangan mereka. Mereka berulang kali berdebat dengan Paul selama makan malam, dan Emma bahkan pergi di tengah-tengah makan. Penolakan anak-anak mempercepat berakhirnya makan. Saat mengantar Paul keluar, Louis menyampaikan keputusannya yang telah dipikirkan matang-matang. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, Paul dapat mendengar penolakan dalam kata-katanya. Reaksi anak-anak yang dikombinasikan dengan kesan murni dan baik yang ditinggalkan Pierre membuat Louis mempertimbangkan kembali perasaannya. Haruskah dia memilih masa depan yang aman atau kebahagiaan sejati seumur hidup? Sebagai ibu tunggal dari 2 anak, dia harus berpikir dengan hati-hati. Menatap langit biru yang jernih, dia merenung lama dan akhirnya membuat keputusan. Untuk saat ini, dia akan mengesampingkan kehidupan pribadinya, menjual pohon dan tanah untuk melunasi utangnya, dan membiarkan takdir berjalan apa adanya. Sementara itu, di klinik, karena Dr. Venza tidak dapat membuat Pierre merespons, dia mengundang Jules untuk membantu. Jules tidak memulai dengan pendapat. Sebaliknya, ia menceritakan kisah cinta masa mudanya, cinta yang berakhir dengan penyesalan dan membuatnya tidak mampu sepenuhnya melupakan hingga hari ini. Ruangan itu dipenuhi kesedihan. Setelah hening sejenak, telepon Pierre berdering. "Halo." Sore itu di kebun, Louis mulai menebang pohon dengan mesin penebangan. Saat satu pohon demi satu tumbang, hatinya perlahan menjadi mati rasa. Tetapi tepat ketika ia hampir selesai, sesosok yang familiar muncul di kejauhan. Mematikan mesin, ia melompat turun dan, hampir tak percaya, berjalan menuju Pierre. Tetapi tepat ketika ia mendekat, Pierre mengubah arah. Dengan berbagai emosi, Louis mengejarnya. Je suis là. Pierre telah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang. Ia akan bekerja untuk mereka dengan syarat ia membantu Louis melunasi semua utangnya. Pierre membuat Louis menangis. Dengan kata-kata yang paling sederhana dan tulus, Pierre membuat Louis menangis. 2 orang yang hidup di pinggiran masyarakat, melalui pertemuan yang aneh, telah mengisi bagian-bagian yang hilang dalam kehidupan masing-masing. Je ne vais pas vous laisser toute seule. Mais quand vous êtes là, je suis bien. Que je vais tomber. Je suis là. Di akhir film, Dr. Venza datang ke rumah Louis secara resmi mempercayakan perawatan Pierre kepadanya dan setuju untuk membayar. Ia memberinya gaji bulanan. Gaji itu cukup untuk memastikan keluarga tersebut hidup nyaman, dan Pierre hanya perlu membantu jika diperlukan. Saat babak baru kehidupan bahagia mereka dimulai, film pun berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.